Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Maharani dari Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NPM 2478438. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi tentang flowchart menggunakan APK Flowgorithm. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa itu aplikasi Flowgorithm. Flowgorithm adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja, langkah-langkah, atau proses tertentu. Aplikasi ini dapat membantu pengguna memahami algoritma dan logika pemrograman. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan simbol apa saja yang ada di flowchart. Yang ada di Flowgorithm. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Selanjutnya ada terminator symbol, yaitu simbol yang untuk permulaan, start, atau akhir dari suatu kegiatan. Connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dari lembar atau halaman yang sama. Connector symbol yaitu simbol atau untuk keluar masuk atau menyambungkan proses pada lembar halaman yang berbeda. Proses simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input-output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya, simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Selanjutnya, simbol preparation atau simbol prepare. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya, simbol pre-dev proses, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan di disk. Selanjutnya, simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan di pita magnetik. Selanjutnya, simbol pangkat, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Selanjutnya, di flowchart ada yang namanya string, integer, dan real. Nah, tiga ini adalah tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan nilai tertentu. Integer yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka bulat baik positif maupun negatif, tidak mengandung nilai pecahan atau desimal. Contohnya 462 minus 202 9857 minus 67, sering disingkat dengan INT saja. Selanjutnya ada real, tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka desimal atau pecahan, juga dikenal dengan tipe data float atau floating point. Contoh 3,14, 1,0. Selanjutnya ada string, tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks, biasanya diapit tanda kutip terbalik. Contohnya tanda kutip hello world dan juga ditutup lagi tanda kutip.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat program algoritma menggunakan flowchart. Yang pertama, pencet tanda panah yang ada di sini, yaitu selanjutnya pencet declare yang sini, yang warna kuning. Setelahnya pencet 2 kali. Nah, sekarang pencet tipe dan pilih string. Nah, ini kita masukkan contohnya nama dan prodi. Selanjutnya lagi kita memilih string, kita masukkan npm. Selanjutnya kita pencet rel, kita masukkan contohnya IPK. Baik. Selanjutnya kita pencet output. Pencet 2 kali, lalu ketik tanda kutip, masukkan nama Anda. Selanjutnya lagi kita pencet input, lalu ketik nama. Lakukan seperti ini berulang kali sampai sampai IPK. Tanda kutip, masukkan prodi Anda. Selanjutnya kita input prodi. Ini lagi itu masukkan npm. Tanda kutip, masukkan npm. Inputnya npm. Selanjutnya ke IPK. Output, tanda kutip, masukkan IPK. Masukkan IPK Anda. Maaf, ini sepertinya kurang. Kita tambah Anda. Oke, inputnya kita pencet, kita ketik IPK. Setelah semuanya selesai sampai input, kita masukkan lagi outputnya. Outputnya itu kita ketik
tanda kutip, biodata diri Anda adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita tambah lagi output. Tambahkan outputnya nama kamu adalah nama kamu adalah, lalu kita tambahkan bawahnya lagi output itu nama. Lalu tambah lagi output tanda kutip prodi kamu adalah lalu outputnya kita tambah lagi ketik prodi. Selanjutnya kita buat yang npm. Pencet output, pencet 2 kali, tanda petik npm kamu adalah tanda kutip. Oke. Selanjutnya output lagi, kita pencet npm, kita ketik npm. Selanjutnya kita ketik IPK. Output, pencet 2 kali, tanda kutip IPK kamu adalah tanda kutip. Oke. Dengan outputnya itu IPK. Selanjutnya, jika selesai semua diketik seperti ini, kita coba memprogramkan hasil yang telah kita buat dengan cara pencet run. Perintahnya masukkan nama Anda. Kita masukkan nama. Selanjutnya prodi. npm dan IPK. Nah, semuanya setelah data sudah diisi sesuai dengan perintah, biodata akan mengulang kembali, merangkum, yaitu nama kamu adalah Cindy Marani, prodi kamu adalah teknologi rekayasa elektronika, npm kamu 24838, IPK kamu 3.31. Nah, ini bisa menandakan bahwa program kita berhasil. Ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.